di SMA Teresiana untuk program sekolah fungsi tim pengembang terus dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan membantu kepala sekolah. Itu terutama berperan itu pada saat penyusunan KTSP. Oke. Ya. Kemudian di proses penyusunan program kerja sekolah sama Pak. Oke. Karena personel kami sedikit, jadi banyak yang terlibat. Oh, ngaten, nggih. Ya, sebenarnya sedikit atau banyak itu keterlibatan warga sekolah itu memang diharapkan selalu bisa terlibat. Nggih. Untuk rapot mutu yang sudah hasil validasi sudah di-download nggih? Oke. Ampun nggih. Untuk standar kompetensi lulusan yang paling lemah nopo, Bu? Yang paling lemah itu kami kemarin itu instrumennya itu, Pak. Nggih. Yang untuk bukti itu loh, Bapak. Oke. Mboten kalau dilihat dari nilai rapot saja, rapot mutu saja. Itu kan ada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, kemudian dimensi keterampilan. Ya. Untuk SKL-nya sendiri mendapatkan berapa? Nilainya berapa? Kok kesulitan di Bapak? Oke. Nah, nanti seperti itu nyuntulung didokumentasikan. Dan nanti ngasih tau itu rapot mutu nggih. Karena apa? Dari rapot mutu terutama dari SKL itu nanti kita lihat capaian SKL-nya berapa. Tuh. Nah, kalau sudah kita mendapatkan capaian SKL-nya berapa, kemudian dari capaian seperti itu pada dimensi apa? Ya, pada misalnya apakah pada komponen sikapnya, atau komponen pengetahuannya, atau komponen keterampilannya. Dan itu kita lihat, ya. Nah, berarti kan paling tidak yang nilai akhir dari SKL itu diperoleh dari 3 nilai itu, nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Nah, dari sikap itu kan ada indikator-indikator. Nah, dari nilai sikap yang diperoleh itu berapa, kemudian kita bisa lihat pada indikator apa yang paling lemah. Indikator. Nah, kalau sudah ketemu indikator yang paling lemah, baru nanti kita cari penyebabnya. Penyebab dari lemahnya capaian itu apa? Yang menyebabkan itu apa saja penyebabnya? Itu yang perlu diidentifikasi. Nah, sebenarnya kita bisa terbantu untuk mencari itu caranya dengan melihat pada standar-standar lain itu yang terkait dengan capaian SKL mana yang masih lemah. Selamat bergabung Pak Basuki. Iya Pak. Ini kita diskusi dengan Teresiana tentang rapot mutu Pak. Kita sharing. Jadi bagaimana menemukan masalah atau menemukan akar masalah dari membaca rapot mutu itu, Pak. Iya, Pak. Ya.
Karena kalau kita mau bekerja itu sebenarnya kan kita memecahkan masalah yang terjadi di sekolah itu. Menyusun program kerja itu kan sebenarnya memecahkan masalah yang ada di sekolah untuk kita beri tindakan agar ada perubahan lebih baik, kan itu sebenarnya membuat program kerja itu. Nah, program kerja yang baik itu harus berdasar kepada data yang real. Data real itu diperoleh dari salah satunya memang rapot mutu. Nah, kalau kita ya pakai standarnya rapot mutu saja, ya rapot mutu sekolah. Tapi ada syaratnya rapot mutu yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja itu. Rapot mutunya harus benar dulu itu aja. Kalau rapot mutunya tidak benar, repot itu. Kita tidak akan bisa membuat program karena program yang dibuat tentu tidak akan tepat. Nah, langkah pertama seperti tadi sudah saya sampaikan ke Bu Eni tadi. Pertama kita lihat capaian pada standar kompetensi lulusan. Itu kita berapa capaiannya. Dilihat di standarnya saja, standar. Kemudian setelah kita lihat di standar, nanti dari 8 standar, tapi yang kita lihat standar kompetensi lulusan dulu. Nah, nanti di dalam standar kompetensi lulusan itu kan ada tiga sub itu, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, masing-masing di antara 3 itu mana yang lemah. Misalnya sudah ditemukan, oh yang lemah di sikap misalnya. Nah, sikap itu, nilai sikap itu nanti bisa diperdalam lagi. Pada indikator apa? Di komputer penjenengan ada file rapot mutu mboten Pak Basuki atau Bu Eni? Di komputernya, ini pakai komputer apa pakai HP Pak Basuki? Pakai komputer, Pak. Pakai Coba komputer. saya cari dulu. Nggih, di komputer coba Pak, cari rapot mutunya Pak. Nggih, coba di-share Pak. Ya, nanti kita bahas bersama. Nggih. Siapa yang lebih dulu lah? Bu Eni ngagem komputer menapa ngagem HP Ibu? Komputer Bapak. Oh, komputer nggih. Menawi wonten yang file rapot mutu. Siapa yang dulu nanti kita share untuk kita diskusikan aja. Menyusun rencana kerja dengan lebih objektif. Rencana kerja kita yang kita buat juga bisa lebih sesuai kebutuhan real. Pinanggih Pak Basuki. Bentar. Nggih. Kalau sudah bisa di-share aja. Sekolah. Nah, ada. Lambat buka, Pak. Oke. Iya, kadang-kadang juga seperti itu kok. Ini. Aduh. Oh, beda. Oke.
Sakit, dereng sakit. Tidak ada, Pak. Tentang Oh, mengesahkan Bu Lulu. Oh, enggak, ini ada. Bisa kita bahas kalau ada contohnya. Yang ada jaring laba-labanya itu, Pak. Yang terakhir itu kan jaring laba-laba di bagian akhir itu. Oke, tapi sambil menunggu saya sampaikan beberapa materi yang sudah saya persiapkan. Kita berangkatnya dari sini, Pak, kalau nyusun program kerja itu. Berangkatnya dari data rapot mutu itu sebagai basis datanya. Tapi tadi seperti saya sampaikan di depan, harus yang sudah valid. Maka sebelum rapot mutu digunakan, kan perlu dilakukan validasi. Kemudian, kalau itu sudah tersedia, maka baru bisa digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja. Nah, proses menyusun program kerja itu pertama, satu menemukan indikator SKL pada rapot mutu yang masih rendah. Ini pertama itu. Indikator. Jadi kita lihat seluruh rapot mutu itu, tapi kita fokus dulu ke SKL. Ya. Karena SKL itu ujung dari seluruh kegiatan yang dilakukan di sekolah, manajemen sekolah, kemudian pembiayaan, tenaga kependidikan, pengelolaan, semuanya itu dilakukan, ujung-ujungnya adalah agar SKL-nya baik, SKL-nya bagus, meningkatkan SKL. Maka yang perlu dicari pertama adalah hasil SKL. Nah, kalau sudah dicari indikator SKL yang masih paling rendah atau yang masih rendah, ya, maka kemudian dicari indikator pada standar-standar lain yang lemah, yang diyakini menjadi penyebab rendahnya capaian indikator SKL. Contohnya begini, ketika di sikap itu karakter siswa,
misalnya disiplinnya rendah, misalnya sebagai contoh itu, disiplin rendah, maka kita bisa melihat di standar isi diantaranya di sana itu kan ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apakah di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan kita itu sudah bagus, dalam pengertian sudah ada program-program, ya, sudah ada program-program yang mengarah kepada peningkatan karakter. Kemudian dari sisi standar proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu sudah mengarah juga kepada pengembangan karakter. Nah, itu bisa dideteksi dari perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru maupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau di gurunya saja, di dalam perencanaan pembelajaran itu memang tidak memprioritaskan pembentukan karakter, dan di dalam pembelajaran memperhatikan yang penting materinya terselesaikan, maka wajar kalau SKL pada karakternya rendah. Nah, berarti kan kelemahannya ada pada proses, pada standar proses. Nah, pada standar proses yang menyebabkan karakter rendah tadi apa? Itu ternyata di perencanaannya saja sudah diperhatikan pengembangan karakter di situ. Nah, ini bisa dilihat di mana? Ternyata di RPP-nya guru itu nggak ada rencana penilaian sikap. Maka dari sisi itu saja kemudian sudah bisa dibuat rencana kegiatannya. Apa ya, perbaikan RPP pada semua guru agar RPP-nya itu ada direncanakan penilaian sikap. Sudah, itu berarti proses meningkatkan karakter, tapi melalui standar proses, khususnya pada penyusunan RPP, yaitu pada penambahan atau pada melengkapi penilaian sikap pada setiap RPP yang dibuat oleh guru. Tetapi itu nggak cukup sebenarnya. Kalau nanti RPP-nya sudah bagus ya, kan berarti sudah ada penilaian dari lengkap nilai, tidak lengkap penilaiannya, hanya penilaian kognitif saja yang ada. Kemudian RPP-nya dilengkapi menjadi ada penilaian sikapnya. Itu di perencanaan. Ya, sudah. Berarti dari sisi nilai perencanaannya, sekolah itu sudah meningkat nilai RPP-nya. Yang semula katakan nilainya masih 80 katakanlah, kalau dilihat RPP-nya sudah bisa menjadi 100 misalnya. Berarti kita sudah meningkatkan standar proses di sekolah itu. Tetapi ini pasti belum berpengaruh terhadap mutu lulusan. Karena apa? Karena RPP-nya sudah bagus, kalau tidak diterapkan di kan juga nggak akan berpengaruh apapun. Maka langkah berikutnya setelah RPP-nya dipastikan semua lengkap bagus, kemudian bagaimana pembelajarannya sesuai RPP. Kita juga harus melakukan perbaikan pembelajaran agar pembelajaran dengan RPP, yaitu menekankan kepada setiap guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPP harus memperhatikan sikap. Nah, berarti untuk meningkatkan SKL tadi sudah ada dua kegiatan. Satu kegiatan memperbaiki RPP, yang kedua memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dua kegiatan itu sudah merupakan pengembangan sekolah secara real itu. Itu yang mestinya di prioritas program dari tim
tim pengembang sekolah yang tentunya nanti yang melaksanakan adalah guru. Tapi mengapa seperti itu pengembang sekolah yang meyakinkan kepada warga sekolah bahwa dasarnya di rapor mutu bahwa SKL-nya masih rendah, yaitu pada sikapnya ada indikator kedisiplinan. Bukan penekanan tentang peningkatan kemudian standar penilaiannya. Oh, ternyata gurunya juga pelatihan sudah di standar prosesnya seperti itu, penilaiannya hasil penilaian tidak digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan. Nah, berarti sekarang apapun hasil penilaian yang dilakukan di kelas oleh guru itu kemudian digunakan untuk upaya perbaikan di sekolah. Misalnya bagaimana nilai sikapnya masih kurang bagus, itu di umpan baliknya guru ditindaklanjuti. Nah, itu berarti kita sudah melakukan perbaikan di standar isi, di standar proses, dan di standar penilaian. Tiga kegiatan itu dilakukan, nanti muaranya pada SKL. Kalau ini sudah sampai tataran pelaksanaan itu. Ya. Tapi kalau kita ingin merencanakan tadi, setelah ketemu itu, carilah alternatif solusi untuk meningkatkan indikator pada standar isi, standar proses, penilaian, pendirian, pendik. Nah, itu dicari. Oh berarti yang ditingkatkan adalah RPP-nya. Oh, ditingkatkan adalah cara mengajar guru, tapi pada proses dia menilai. Kemudian di penilaiannya bagaimana hasil penilaian itu ditindaklanjuti. Berarti di 3 kegiatan. Jadi kita sudah mendapatkan 3 kegiatan untuk perbaikan standar kompetensi lulusan. Nah, itu kemudian langkah-langkahnya seperti apa dan akan dilakukan kapan, siapa yang terlibat, nanti disusun rencananya. Kapan rencana perbaikan RPP itu? Oh, dilakukan setiap hari misalnya. Sehingga setiap hari itu, setiap RPP yang disusun oleh guru yang akan mengajar dengan dilakukan di screening dulu, dikoreksi dulu, diteliti dulu, dilihat dulu, dianalisis dulu. Oleh siapa? Oleh Waka Kurikulum. Ya, menugaskan Waka Kurikulum untuk mengoreksi setiap RPP yang akan diajarkan oleh guru. Nah, itu dari RPP untuk menjamin bahwa RPP-nya memang sudah benar-benar bagus, sudah mencantumkan penilaian sikap. Kemudian program yang kedua, untuk menjamin bahwa proses pembelajaran itu benar ada penilaian sikap oleh guru, prosesnya itu seperti itu. Berarti ada supervisi, ya, ada pemantauan penilaian yang dilakukan oleh guru di proses pembelajaran. Nah, siapa yang memantau? Oh, memantaunya harus masuk kelas, boleh, bisa misalnya. Pemantauannya nilai sikap yang dibuat oleh guru setiap dia masuk kelas itu ditulis di dalam form, dalam Google Form, dikirim kepada servernya sekolah yang bisa diakses oleh pengembang sekolah, oleh Waka Kurikulum, oleh Waka Kesiswaan, oleh kepala sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga ketika guru mengajar di kelas, kemudian dia menemukan sikap anak yang baik, yang menonjol baik, dan yang menonjol kurang baik, itu dimasukkan di dalam Google Form. Setiap kali masuk kelas, ya, sambil mengajar, gitu, ternyata ada anak yang menonjol bagus dalam hal karakter, atau ada anak yang menonjol jelek dalam hal karakter, itu ditulis. Namanya siapa, kelas berapa,
apa sikap yang menonjol baiknya apa, sikap yang menonjol jeleknya apa, langsung kirim tes. Sehingga nanti di sekolah itu setiap hari itu ada catatan-catatan tentang karakter yang baik dan karakter yang tidak baik. Nah, tentu nanti ada program lagi. Oh, berarti nanti di sekolah itu dilakukan agar yang berkarakter baik itu bersemangat. Berarti di sana siapa yang paling banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif setiap bulan misalnya, dihitung yang paling banyak nanti diberi reward misalnya. Diberi reward oleh kepala sekolah. Caranya reward bagaimana? Yang tidak usah pakai biaya, diumumkan misalnya. Diumumkan di sekolah itu setiap upacara atau nanti dipotret, dipasang di figura di kan adalah the best student ya bulan Agustus. Nah, misalnya seperti itu, tulis di sana, foto pasang. Nah, akhirnya anak akan semangat. Akan semangat. Kemudian juga ada program lagi bagi yang banyak ditemukan catatannya, nah, tidak usah dihukum, tapi apa? Dilakukan pendekatan khusus oleh wali kelasnya, oleh siapa. Tapi itu diprogram, betul-betul diprogram oleh sekolah. Jadi tindakannya itu real. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah itu real. Tidak satu. Biasanya RPP yang ya gitu saja. Bukan berarti ini tidak percaya pada guru, tapi ini kita berkomitmen bahwa kita memastikan bahwa setiap guru yang akan mengajar itu sudah mempersiapkan tidak hanya membangun pengetahuan, tapi juga membangun karakter yang terlihat dari dalam RPP-nya itu ada rancangan pengembangan karakter, minimal ada instrumen penilaiannya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kegiatan memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di guru itu melakukan penilaian dan mengembangkan karakter di kelas. Kemudian ada yang ketiga, pemantauan, bahwa proses pembelajaran itu dilakukan pemantauan melalui sebuah instrumen yang dirancang khusus oleh sekolah, yang hasilnya bisa diakses oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh wakil kepala sekolah, oleh tim pengembang sekolah, dan seterusnya. Kemudian ada pemberian reward kepada anak-anak yang mendapatkan catatan berkarakter baik, dan ada kegiatan pembimbingan bagi anak-anak yang tercatat karakternya kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal kecil ya, hal-hal kecil. Hanya dari menganalisis rapat mutu akhirnya lahir beberapa kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya bukan kegiatan-kegiatan yang butuh pembiayaan yang tinggi. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi insya Allah itu punya daya ungkit yang tinggi terhadap mutu sekolah, terutama mutu lulusan. Nggak usah tambah sarananya, nggak usah tambah alat peraganya, nggak usah biaya tinggi-tinggi. Tapi itu saja dilakukan, insya Allah ada peningkatan kualitas. Hasilnya itu nyata nanti. Sekaligus di situ itu akan terbentuk yang namanya learning community. Masyarakat belajar di sekolah itu, dan juga sebuah budaya yang bagus di sekolah itu karena apa? Karena ada kesadaran. Ngubah seperti itu saja saya yakin sulit itu untuk memulai. Yang biasanya tidak dilihat RPP-nya, dilihat RPP-nya saja sudah sulitnya bukan main. Nah, itulah diperlukan komitmen, diperlukan kerja keras dari kepala sekolah, terutama kurikulum, tim pengembang itu, untuk bagaimana membawa sekolah itu menjadi sekolah yang bagus melalui kerja-kerja yang seperti itu.
Itu pengantar saya kira-kira gitu Pak Basuki, Bu Em ini yang baru bergabung ini siapa ya? Yang RY itu siapa? Oh Bu Ervianda Yusuf ya, sama Bu Yeni Rimaliana. Ya. Rapotmu tuh sudah saya share di WA Pak Utomo. Oh nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Ya. Terima kasih Pak. Nggih. Nah, itu Pak kira-kira seperti itu proses melakukan perbaikan di sekolah itu. Jadi nggak usah yang hebat-hebat itu ya. Justru langkah-langkah kecil itu. Bisa dipahami Bu Emi. Bu Eni. Insya Allah. Nggih. Oh. Ya. Kemudian ini Pak Giarto nggih. Pak Gi. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak usah rumit-rumit melakukan proses perbaikan di sekolah itu, pengembangan sekolah itu. Langkah kecil-kecil seperti itu bisa berdampak luas. Sampai di sini ada tanggapan, monggo. Sambil saya tak lihat rapot mutunya. Monggo kalau ada tanggapan silahkan. Kalau ada, saya ingin Bapak ada request apa Pak ya, atau Bapak Ibu apa kira-kira yang akan kita bahas ya, yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar apa yang nanti disampaikan itu nyambung sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua. Kira-kira apa itu? Monggo dipersilahkan. Nah, saya catat ini nanti untuk saya persiapkan di minggu yang akan datang sehingga sesuai kebutuhan panjenengan, tidak kebutuhan saya. Monggo dipersilahkan kalau ada yang tipe gandon apa Pak G kira-kira yang harus kebutuhan panjenengan selaku ketua tim pengembang yang saya selaku pengawas harus melakukan sesuatu. Ya, sementara masih menyimak nih Pak. Menyimak ya, artinya belum bisa mengamati teman-teman secara seluruhnya Pak, tapi baru melihat beberapa teman. Menyangkut bahan ajar, kemudian menyangkut kegiatan belajarnya, kemudian penilaian itu Pak. Ya, dalam hal pembuatan konten ajar itu Pak, yang berkaitan dengan pembelajaran daring, ya, itu ada yang memberikan materi terlampau banyak. Oh iya. Ada juga yang memberikan over kuota, artinya hanya 1 KD tapi diberikan beberapa konten yang bentuknya YouTube Pak, sehingga kasihan anaknya karena boros Pak. Oh gitu ya, Ya, kemudian penataan layout yang kurang menarik sehingga anak bosen. Nah, kemudian di samping itu dalam hal kegiatan belajar Pak, itu kan sebenarnya apapun yang terjadi, kalau bisa ya diarahkan ada kegiatan komunikasi dan kolaborasi. Nah, kegiatan komunikasi dan kolaborasi ini bisa menggunakan kayak peralatan rapat ya seperti Google Meet, kemudian 365 tapi boros juga Pak ya. Nah, bagaimana bisa membuat kegiatan komunikatif dan kolaboratif dalam daring tapi
yang irit kuota, Pak. Ya, itu, Pak. Sudah, itu masalah sudah juga. ada alternatif, Pak. Nah, gitu. Ya. Sudah ada alternatif, dereng. Agar Ya, yang kalau itu. Sementara saya menggunakan alat-alat yang bisa kolaboratif, komunikatif, tapi murah. Itu pakai papan tulis maya, Pak. Papan tulis maya kan isinya hanya teks ya. Tidak ada video, tidak ada suara. Tapi bisa untuk komunikasi dan kolaborasi. Atau menggunakan PowerPoint yang bisa untuk bersama-sama ya, kayak Google Slide bisa juga ya. Iya, iya. Ya, mungkin itu alternatifnya. Kemudian secara administratif, Pak, secara administratif bagaimana bisa menghimpun atau menggerakkan teman-teman itu untuk bisa mencatat ya jurnal mengajarnya, kemudian merekap nilai belajar, penugasan, dan lain sebagainya untuk laporan orang tua, Pak. Karena jangan-jangan tanpa laporan guru ke orang tua dalam hal progres belajar itu, orang tua tidak tahu apakah anaknya itu belajar sungguhan dengan HP-nya atau hanya main-main, Pak. Nanti diberi kuota banyak, tapi hanya bermain-main. Nah, ini untuk menggerakkan sekolah, membuat progres kemajuan belajar anak, misalnya rekap kehadirannya dalam daring, kemudian rekap itu, Pak, penugasannya, ada berapa tugas, sudah dibuat berapa persen, kemudian melaporkan uji kompetensi seperti penilaian harian yang sudah dilakukan dan sebagainya itu, Pak. Mungkin butuh apa ya? Butuh trik atau strategi yang simpel tapi jalan, Pak. Begitu, Pak. Mungkin mohon bimbingannya, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi bagus. Jadi memang kita harus berhasil dulu mengidentifikasi persoalan ya. Kemudian persoalan kan banyak. Kita petakan mana dulu yang akan kita selesaikan. Misalnya, mana yang mendesak dulu ya. Saya kira mendesak itu untuk membuat bagaimana guru itu menyusun bisa melaporkan progres belajar peserta didik, gitu. Terus keterlibatan peserta didik ini penting. Sehingga memang begini, nanti harus ada mekanisme, kita buat mekanisme setiap kali guru selesai melaksanakan proses pembelajaran harus melaporkan berapa siswa jumlah seluruhnya, berapa yang terlibat, berapa yang tidak. Itu standar banget, itu harus ada itu. Sehingga dalam satu hari itu ada berapa persen yang terlibat dan berapa tidak. Ini harus ada. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menyiapkan itu dalam bentuk apa? Itu apa, Google Form boleh misalnya, atau mungkin Excel yang di kolaboratif ya, masing-masing bisa. Nah, misalnya seperti itu ya. Monggo itu perlu dibuat. Terus setelah dirancang, menemukan rancangan, misalnya sudah ketemu Google Form, kan mesti perlu disosialisasi kepada para guru ya. Ya. Kemudian setelah disosialisasi, kemudian harus dipantau realisasinya. Kalau punya 30 guru, 20 guru atau 40 guru itu sudahkah seluruh guru juga seperti itu? Nah, ini yang harus sinergi dengan kurikulum, kepala sekolah, tidak bisa dilakukan sendiri oleh tim pengembang. Maka tolong seperti itu segera dikoordinasikan dengan kepala sekolah, kemudian disusun langkah-langkah yang lebih konkret. Itulah yang namanya pengembangan SNP, yaitu itu kan meningkatkan standar proses, Pak. Standar proses, Pak. Itu meningkatkan kualitas standar proses. Itu real seperti real seperti itu. Nah, ini monggo itu diidentifikasi, Pak, tolong dianukan berarti yang lemah itu berarti di standar proses, pada apanya dituliskan, rencana kegiatannya adalah apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, monefnya nanti dilakukan kapan, hasilnya kira-kira apa. Nah, ini perlu juga ditulis sebagai portofolionya tim pengembang. Jika penjenengan itu selaku tim pengembang ditanya, wes melakoni apa wae, ini saya punya programnya ini, realisasi pelaksanaannya seperti ini, tingkat keberhasilannya seperti ini, kan jelas. Iya, Pak. Ya, jadi kalau nanti tim pengembang itu ditanya, wes sebagai tim pengembang apa yang dilakukan? Ini saya punya rencana peningkatan SNP, yaitu ini programnya.
Ya, Pak. Kemudian pelaksanaannya ini tahap-tahap pelaksanaannya ya. Ini realisasi pelaksanaannya ono buktine ono ya kan orang tidak bisa Iya, Pak. cerita tok Pak ya toh. Iya, betul. Ya, sosialisasi ya sudah disiapkan dipotret di nganu terus panjenengan bikinkan apa wis sudah bisa sesuai ya. Nanti foto-foto itu dihimpun. Ini pas sosialisasi tentang apa tentang itu apa instrumen pelaporan pelaporan progres ya. Terus setelah itu setelah 1 minggu ini laporannya guru ada dari guru sekian, ini yang sudah aktif sekian, yang belum sekian, ini ono grafiknya itu dalam satu file aja udah itulah portofolio Pak. Nah, iya Pak. Ini nganu bukti jam terbang Pak, ya Pak. Iya betul Pak. Nah, di situ nah itu tolong teman-teman yang lain ya yang dari sekolah lain untuk bisa juga melakukan seperti itu sesuai konteks masalah masing-masing. Ya, kalau saya bisa bantu ya untuk sharing saya bantu ya. Tapi kalau enggak ya kita belajar bareng-bareng. Oke, saya kira gitu dulu ya Pak ya. Nanti matur nuwun Pak. Lebih setengah jam ya. Nanti enggak bosan. Monggo minggu depan apa ini? Saya minta request dari selain Pak Giarto, monggo satu aja saya minta masukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Materi apa? Monggo. Pak Basuki apa Pak Basuki? Apa Bu Ervianda? Rio Ervianda itu laki-laki atau perempuan ya? Ada request Pak Basuki? Kalau ada contoh setelah apa membuat program kerja terus pelaksanaan kalau dari sekolah lain yang sudah ada bagaimana Pak? Kalau yang tadi Pak Sugiarto kami sudah lakukan itu perintah dari yayasan itu tiap minggu hari Jumat atau Senin itu Bapak Ibu guru diperintahkan untuk membuat jurnal. Itu jurnal itu semuanya ada link-linknya semua, juga hasil penilaian itu diberi link di situ semua, jadi link YouTube itu ditaruh di situ, link penugasan seperti itu. Kalau saya tambah soal yang sebelumnya saya tagih 5 soal maksimal, itu saya berikan jawabannya di Word, saya berikan di Google Classroom anak-anak. Jadi setiap ketemu berikutnya minggu sebelumnya hari atau pertemuan sebelumnya itu saya berikan soal jawabnya itu. Kalau videonya saya ambil dari YouTube. Nah itu kalau murah itu YouTube itu bisa di-download sebagai offline, nanti buka YouTube-nya itu lebih murah. Seperti itu. Itu pengalaman dari kami ini terus berjalan. Kalau ada pembelajaran lagi ya Jumat sampai Senin paling lambat itu kumpulkan di grup WA guru supaya yang lain tahu bahwa ini sudah mengumpulkan, saya belum mengumpulkan, saya kejar untuk mengumpulkan. Itulah itu Bu Lulu atau saya rekap terus berikan kepada yayasan seperti itu. Yayasan menilai kurangnya apa. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Itu juga menginspirasi. Pak Gi itu salah satu ya itu yang dilakukan di Bernadus ya. Itu bagus itu. Mungkin yang lain juga punya cara-cara tersendiri, tapi mari kita sharing ya. Untuk minggu depan Pak, pertemuan minggu depan barangkali ada request materi apa yang harus saya lakukan atau sharing sharing antar teman kita. Siapa nanti yang paparan, yang lain mendengarkan termasuk saya yang mendengarkan. Monggo nanti kita komunikasi lewat WA, siapa nanti yang minggu depan mau sharing atau kalau ada pesanan khusus kirim ke WA saya sehingga saya nanti bisa menyiapkan materinya. Saya kira gitu. Kalau ada program kerja yang contoh dari sekolah lain sudah dilaksanakan, terus yang lebih baik seperti apa, mungkin teknis program kerjanya itu pelaksanaannya oleh TPMPS seperti itu Pak. Oke, ya kita cari ya Pak ya. Nanti kita coba kita cari ke sekolah lain. Nanti
biar bisa memaparkan ya, memaparkan ke kita. Jadi tidak harus saya terus yang menyampaikan ya, kita bisa berbagi. Oke, matur nuwun untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk yang lain-lain nanti nyun tolong diingatkan untuk bisa bergabung minggu yang akan datang. Oke. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.